Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Suara apa tadi? Gelendang. Ada benda yang jatuh ya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman, para viewer, para subscriber dimanapun Anda berada. Tentunya mari yang pertama kita ucapkan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan jasmani, rohani, lahir dan batin, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita dapat berjumpa bersama. Saya sekarang bersama Kang Tambuh ya. Dan tentunya nanti akan saya ceritakan apa yang sebetulnya terjadi di kawasan ini. Tetapi sebelumnya mari kita bersolawat atas junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fid wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, para viewer, para subscriber dimanapun berada, suatu ketika di video saya yang beberapa hari lalu saya berada di sini, camping di sini ya, karena sebetulnya saya tidak ada niatan untuk camping di sebuah masjid ya Kang Tambuh, tetapi karena waktu saya berangkat camping dan kebetulan numpang sholat di sini, ternyata karena saya membawa peralatan camping, kebetulan jamaah masjid dan termasuk takmir masjid bertanya-tanya kepada saya bahwa saya sering mendatangi tempat-tempat yang pingin ataupun angker ya, dalam artian camping gitu teman-teman. Dan ternyata waktu itu saya ada tantangan dan ya kayak macam berguru itu ya, takmir masjid dan jamaah masjid itu kayak macam berguru, berani enggak tidur di masjid ini karena jamaah sini sering mendengar sesuatu di bagian belakang, ada orang kayak berwudu tetapi ketika ditunggu-tunggu nggak ada yang masuk ke dalam masjid, kadang ada orang dehem ataupun batuk itu kan, terus ada langkah kaki, tapi ketika dicari nggak ada. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan saya waktu itu. Terus akhirnya saya bikin video di sini atas tantangan
atas inisiatif, atas rekomendasi dari jamaah masjid dan juga takmir masjid sini. Nah, kebetulan waktu itu saya memang sengaja untuk memberanikan diri teman-teman ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya beranikan diri untuk menginap di sini. Tetapi pada kenyataannya, ternyata cerita dari takmir masjid jamaah masjid itu benar adanya teman-teman. Ada suara pating gerundang di belakang karena atapnya juga seng. Terus ada juga macam saya kelihatan itu macam ada sosok yang membuka pintu ini. Yang paling saya kaget adalah ya, ketika ini karpet masjid ini ditarik. Suatu saya tidur, waduh, saya hampir putus. Tapi mengenai masjid masa iya ya, masjid kan. Ya, yang namanya makhluk gaib ataupun yang namanya jin, konon katanya ada jin yang alim atau jin muslim, ada juga jin yang kafir, konon katanya seperti itu. Nah, dan ketika saya melakukan tidur di sini, itulah yang terjadi teman-teman. Dan kebetulan ada di video saya komentar-komentar yang segera ingin saya tanggapi lebih dari 3 orang, bahkan saya sempat di WA juga disuruh mengulangi lagi bagaimana dan suruh ajak teman. Dan kebetulan saya kali ini mengajak Kang Tambuh ya Kang Tambuh ya. Walaupun agak-agak malam datang ke sini, ini sekitar jam 11 lebih ya lebih. Nah, saya akan melakukan tidur di sini walaupun mungkin saya tidak masak-masak ya teman-teman, cuman bawa air sedikit ya dan juga sedikit makanan, karena memang tujuan saya dan tujuan Kang Tambuh ini betul apa tidak sih kejadian yang saya alami itu. Kalau saya agak nggak percaya, soalnya di masjid kayaknya Kang Tambuh macam nggak percaya. Nah, untuk itu pada malam hari ini saya ingin tiduran leyeh-leyeh dan masih sore kok kedengaran ya. Nggak apa-apa, bebas ayam. Kalau mungkin ada makhluk langit yang turun, bisa jadi sudah kedengar, macam kayak kedengar jago keluar. Oke, kita akan makan minum dulu teman-teman, sekedarnya air putih sama ya roti apa udah roti. Tapi memang kejadian seperti itu kadang-kadang diawali dengan apa namanya, hal-hal yang tidak wajar, yang janggal. Karena ayam ini berkokok itu layaknya ya pagi. Nah kan, tapi mendekati jam 12 macam ini memang sudah wajar ya Kang Tambuh ya, sudah wajar ya teman-teman. Ketika ayam berkokok mendekati pukul 00 atau pukul 12 malam. Ya kan kalau menurut di agama Islam, agama kita kan kalau ada malaikat yang turun kan, kalau ayam terus pedus itu kan tahu, bisa lihat kan. Nah, mungkin kelebihan daripada hewan seperti itu ya, macam kayak mohon maaf ada anjing, dia penciumannya, pandangannya itu lebih tajam daripada manusia. Oke teman-teman, jangan hiraukan ayam pada berkokok. Mungkin ini sudah ya karena mendekati jam 12 lah ya. Kita akan minum-minum dulu, makan dulu sambil bincang-bincang. Ini kan Tambuh kayaknya udah ngantuk. Lepas itu nanti kita lakukan tidur atau ngasuh di sini ya teman-teman. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa hal yang sekiranya mencederai di badan kita. Yang jelas apa mungkin kalau kita berdua sama jenengan kemarin sendiri kan beda ya. Beda. Apakah dan memang Kang Tambuh kemarin itu saya lupa nggak berwudu karena kan saya seingat saya sewaktu sholat isya itu saya masih dalam wudu, belum batal. Tetapi ketika saya melakukan camping ya entah sadar entah enggak mungkin wudu saya batal, bisa jadi. Karena kan kalau tidur telentang itu hukumnya batal Kang Tambuh, wudu kita itu batal. Tapi kalau tidur seperti ini, sila seperti ini, wudu kita nggak batal. Oh begitu ya. Asal tangan kita itu nggak geger, kita nggak lende-lende, ini tangan nggak nyagak menunggu, tetap gini posisi. Nah ini tidur nggak batal wudunya. Tapi ketika telentang kayak tidur biasa, itu wudu kita batal. Nah mungkin di situ juga menjadi celah bagi jin ataupun makhluk-makhluk yang ingin mengganggu kita. Ya, itu teman-teman. Izinkan Liar Petualang dan Kang Tambuh untuk bermalam di sini. Berikan doa yang terbaik untuk Liar dan Kang Tambuh dan mudah-mudahan
apa yang kami lakukan di sini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan sebuah masjid ataupun apa, tetapi ini hanya sebagai uji nyali kami berdua. Iya. Itu teman-teman ya. Jangan dijadikan polemik ketika saya tidur di masjid. Tetapi masjid itu bisa jasa untuk tidur, tetapi posisi kita harus suci dari najis. Dan ini tempatnya di Serambi ya. Ini enggak di dalam masjid enggak. Betul. Ini cuma di Serambinya. Jadi bebas. Mungkin seperti itu. Yang jelas kita menutup aurat, kita posisi dalam keadaan berwudu, tidak mengotori masjid, tidak merusak masjid. Begitu teman-teman. Oke. Ya, benar kan? Siap, betul. Bisa. Ya kadang-kadang aku yang heran kan. Jenengan musik kadang-kadang ya bisa terjadi seperti itu. Tapi ternyata ono loh masjid Tiban. Dia punya histori masjid itu moro-moro ono. Ternyata Kemudian masjid Tiban. Masjid Tiban yang Semawung. Masjid Tiban itu Purworejo. orang yang Semawung tok ya. Nah iya aku ngerti Semawung. Terus nang Jenar juga Jenar masjid Tiban. Terus ada lagi masjid Santren Bagelen. Masjid Santren itu dia Senang Gesang kan? Itu peninggalan daripada Zaman Sunan ya. zaman itu zaman Sunan. Jadi itu mempunyai apa? Macam kayak aura. Ya mungkin kan penunggunya kan. Ya jadi itu macam kayak ya karena zaman dahulu bukan orang seperti sekarang ya. Zaman dulu orang membangun masjid itu mesti uang-uang tertentu saya mempunyai aromah Aroma itu kalau kesek atau mempunyai kelebihan, entah itu melalui doanya, entah itu melalui amalan-amalan dia ataupun apapun itu. Kayak contoh lah nalika gawe masjid Demak Sunan Kalijaga. Iya. Ya kan? Kurang saka siji tata ditata langsung jadi langsung jadi tiang masjid. Karena kewaliannya itu Ada ya itu kekuatan seperti itu yang mungkin membuat masjid itu punya aura yang tersendiri kan gitu. Terus kurang genteng, orang katanya gitu. Kekurangan genteng satu. Entek utawa kerak nasi jadi genteng. Nah, itu karomah seperti itu teman-teman yang menyebabkan itu masjid itu mempunyai karomah ataupun kekuatan ataupun boleh dikatakan. tapi yang jelas kalau menurut saya memang setiap tempat suci kayak masjid-masjid itu pasti ada penghuninya dari makhluk-makhluk yang kayak itu pasti ada, karena yang beribadah itu bukan hanya makhluk kayak kita, kayak jin-jin juga banyak yang muslim yang Iya kan? beribadah. Jadi diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah. Iya. Ada ayatnya seperti itu. Tetapi ketika kita terlena dengan dunia, manusia juga bisa terlena, jin juga bisa terlena. Karena sifat daripada makhluk ciptaan Allah itu enggak akan sempurna. Iya. Betul enggak? Kecuali malaikat. Kecuali Malaikat nggak punya nafsu kan? karena dia diciptakan hanya untuk tugas-tugas tertentu. Iya kan? Seperti itu. Ayo minum dulu. Oke, siap. Tangguh gelas mas. Langsung. Karena saya itu kebetulan gua sedikit nyaut namanya. Buat teman-teman semuanya yang belum makan Kita macet dulu teman-teman. Kita macet dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kalau di masjid kayak gini itu sebenarnya kan kenapa kita nggak boleh diperbolehkan tidur di sana, kadang kalau makhluk jin yang nggak suka itu kita bisa dipindah. Makanya cerita-cerita iya. seperti itu memang banyak. Pernah terjadi orang tidur di masjid setelah melek kalau sudah di dekat sumur ada jin yang nggak suka kalau tempat suci kayak gini buat tidur merasa. Tapi nggak semua jin kayak gitu nggak sih. Ya, tapi kalau menurut saya asal tidur kita itu dalam keadaan berwudu, badan kita itu suci, nggak terkena
barang-barang yang membatalkan sholat atau mengotori masjid, itu mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti itu kan. Menurut saya seperti itu. Betul nggak? Iya, Pak. Kan Dulu memang, aku udah pernah punya teman itu waktu saya masih sekolah ya, waktu SMP. Temanku kan apa namanya, kadang kan malas sekolah, kan berangkat pagi jam 4:30 udah berangkat dari rumah sampai tempat angkutan kan jauh. Itu jalan tuh belum diaspal, jadi sampai sekitar jalan tuh 4 kilo sampai ke tempat angkutan bisa ya. temenku kan kadang kalau mau bolos itu dari rumah berangkat, nah, sampai ketemuan saya kan di dekat masjid, dia suka tidur di itu tempat apa mimbar, kan ada Ngumpet lah ya. yang ngumpet itu. Nanti dari rumah tuh berangkat sekolah, tapi di dekat masjid itu dia nggak berangkat, cuma tidur di mimbar itu, dan dia nanti keluar dengan ada kejadian. Dan itu yang aneh itu, pernah pada suatu ketika itu dia tidur di mimbar. Nah, itu kan pagi, dari pagi sekitar jam 5. Biasanya kan bangun sekitar jam 11. Bangun sebelum ada azan zuhur kan bangun dia. Tapi waktu itu mungkin dia nggak tahu sudah ada di dekat kamar mandi. Dipindahin padahal siang hari itu. Siang hari. Itu nggak bohong, itu cerita beneran itu. Bukan hanya cerita, itu memang kenyataan. Itu teman waktu saya SMP. Waktu SMP. Ya, itu bisa jadi lah, karena masjid itu bukan tempat tidur, apalagi di mimbar. Jadi sukanya kan mimbar kayak lemari itu ya. Dia tidur di ringkel, ada nunggu apa sajatah gitu. Kalau bahasa gitu ya. Ya temen yang lucu itu. Jadi itu pada akhirnya kejadian itu menjadi trending topik lah ya istilahnya. Iya. Kayak banyak orang dengar, memang kenyataannya seperti itu ya. Mungkin bagi orang-orang yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, kalau belum mengalami sendiri, yakin tidak akan percaya, ya kan? Tapi kalau itu kan memang di dalam masjid ya, di dalam masjid. Tapi kalau di teras Serambi ini ya sebenarnya enggak semua masjid kayak gitu. Hanya masjid tertentu yang mungkin memang ada jin yang sangat alim mungkin ya. Jadi kalau jin yang sudah tingkatannya alim banget mungkin kalau lihat orang ini tempat suci kok buat tidur itu mungkin memang dia nggak suka. Nggak gitu mungkin. Boleh mampu suara keman deh. Ya Allah, langsung jadi yang wangi lah. Kepojokan kan. Mampu amis. Ya teman, ini ada bau dari arah sana. Mungkin dari kita bercerita mungkin ada yang nggak suka mungkin dari makhluk-makhluk ini. Saya aku tadi pusarang ya. Saya ada. Sama tidur teman. Nanti kita bermalam di sini dan kita nanti mau subuhan langsung di sini sekalian. Jadi kita benar-benar bermalam di sini, nggak hanya 1 jam 2 jam. Jadi kalau kita lihat macam kemarin saya masuk di sini, memang sebelah situ ada apa namanya, kuburan. Atas ini ya. Ada kuburan, dan orang katanya kuburan itu sampai daerah sini tanahnya. Dulunya. Entah betul apa enggak ya, yang terus seperti itu. Ya mungkin sebagian belah sana katanya. Karena kan itu kan di atas itu sudah langsung. Lah ini kan jalan langsung paling semeter sudah kuburan kok. Nah iya, jalannya itu dekat, karena sudah sampai kuburan. Mungkin dulu-dulunya ada yang dibuat kuburan itu. Dulu-dulunya akhirnya diambil tanahnya, dibuang di sana, terus dijadikan sebuah masjid ini. Mungkin seperti itu ceritanya. Berarti memang masjid ini itu berdampingan dengan kuburan memang. Mambune itu santai bangun. Jadi mungkin karena ini
pendampingan kuburan kita makhluk penunggu kuburan ini nggak suka ini buat itu juga bisa. Kalau Aniesnya, Anda bisa lihat teman-teman di atas itu ada kuburan. Nah, ada Jadi di pojok ini sudah cek sebelah pojok ya. kuburan. Anda bisa lihat ini bangunannya. Mereka sekali Jadi tempat ini memang kuburan. sebelah itu kuburan. Jadi kalau tempat ini memang berbau mistis, itu memang nggak aneh lagi dekat kuburan. Memang kuburan kalau kan mepet banget, jadi itu atapnya itu udah masuk ke wilayah kuburan, tanah kuburan. Tanahnya agak mendelok ini. Tapi kan posisi kita di bawah. Posisi masjid ini di bawah daripada. Oh ya, kuburannya lebih tinggi ya. Jadi naik sedikit terus sudah kuburan. Nah, kayaknya seperti itu teman-teman. Ya coba kita akan tiduran di sini atau bermalam di sinilah, tapi usahakan jangan sampai melanggar norma. Artinya kita tidak boleh mengotori masjid ini, entah itu dengan minuman, entah itu dengan makanan, ya kan? Entah dengan tindakan kita yang notabene dilarang oleh agama, gitu ya. Ya, betul. Kira-kira seperti itu. Jangan ojo bengok-bengok. Seandainya melihat sesuatu jangan kita bengok-bengok ataupun mengeluarkan suara yang keras. Karena memang ini bukan, masjid ini bukan jauh dari pemukiman, tetapi dekat-dekat dengan pemukiman. Oke teman-teman, kami akan melakukan tiduran lah. Mudah-mudahan nanti Anda semua bisa terinspirasi dengan adanya hal ini, dengan adanya video-video dari WA dan juga Bang. Oke teman-teman. Ini jadi di sebelah atasnya ini ada kuburannya teman ya. Tuh. Jadi nggak aneh ya kalau tempat ini lumayan serem karena dekat sekali dengan kuburan namanya. Ini saya lihat di depan pintu yang katanya kemarin akan ada hari itu buka sendiri. Mampu mana ya? Mampu barang bosok ya? Kamu batang. Hilang mas. Dikit-dikit bau itu ya. Belum mampu. Ini mau bosok ini. Batang kayak terus ya. Kayak lampunya di situ kan. Oke nih. Lampu gede. Apa lagi? Potong kan. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku mimpi kan, Allah saking kayaknya, Allah saking kayaknya, mimpi yakin, aku Allah saking kayaknya. Uang aja, aku mimpi, jadi uang aku banget. Ya teman-teman, jadi aku barusan mimpi kayak ada ular yang datang tuh banyak banget. Ini asli mimpi ya. Uangnya kayak gimana? Banyak ular. Macam permainan kan. Teman-teman, barusan mimpi banyak didatangi ular. Banyak banget. Dan besar dan kecil kok banyak banget. Pindang. Hah? Pindang itu lupa pindah. Pindah ke mana? Ya, kita mau nyusul. Ya. Nggak mau sampai rasa. Pintu iki sing ngene buka dhewe. Ah iki jare. Tuh sendale nang kono. Tuh nek arep mesti tidur ya. Kamar mandinya di sana ya.
Apa namanya sini? Bangunannya sudah kayak gitu. Tuh, atapnya sudah kayak gitu ya. Udah rusak gitu ya. Terus kamar mandi sebelah nggak dipakai. Ini udah dikosongkan, pun kenapa ya? Ini kosong ya, sebelah nggak dipakai. Ngeri ya itu. Ada suara manguk gitu. Nguk gitu, apa suara? Tuh. Suara burung mungkin ya. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Suara apa tadi? Gelendang. Ada benda yang jatuh ya. Subhanallah. Allah Akbar. Suara kutak-kutuk. Jadi ada bau itu kayaknya dari arah sini teman-teman. Bau busuk itu tadi. Assalamualaikum. Jangan-jangan dari sini ya baunya tadi. Lihat. Lihat. Krane urip dhewe. Krane urip dhewe. Krane urip dhewe, kran. Itu suaranya itu. Suaranya. Krane urip dhewe. Tiba-tiba ke krane ujug urip dhewe. Aku ki pas arep balik rene, tiba-tiba krane urip dhewe tenan dan urip tenan kuwi. Subhanallah. Krane urip dhewe. Aku pas arep balik rene, tiba-tiba kracak. Tenan ora ya? Nah. Tenan toh? Aku wis kon jero WC, wis nguyu, wis metu. Wis muter-muter ya arep balik rene. Kok tiba-tiba racak. Tuh tadi tiba-tiba keran itu hidup sendiri teman-teman. Tenan tak liar? Mosok tiba-tiba kok rusak. Ya mungkin iso nek rusak, tapi kok orang mau nyenggol apa aku wis arep mrene. Aku tan kene iki kok. Aku wis tan kene iki.
Sing urip ki sapa jajal? Pancal tikus, kucing. Ora mungkin ra ono ning kene. Serem teman. Jadi memang masjid ini memang ada penghuninya teman ya. Terlihat ada di sana. Tadi beneran keran itu hidup sendiri teman. Padahal ini masih jam, udah hampir subuh Lek Har. Ini sudah jam hampir jam 4 ini. Oke teman-teman, tadi itu sewaktu saya ke belakang ke kamar mandi, dan setelah saya keluar dari kamar mandi, saya sudah sempat muter-muter di sana ya, lihat-lihat di bagian belakang, dan tiba-tiba setelah saya mau balik ke sini, itu kerannya itu hidup sendiri teman. Ya lihat, udah sana loh tadi hidup sendiri. Memang Tapi airnya keluar. airnya sudah keluar beneran. Terus saya lari ke sini dan saya memanggil Har, terus ada yang ke sana ngecek, tapi memang beneran. Tapi apa itu dari makhluk-makhluk gaib jin benar sini atau memang kerannya yang rusak, kita nggak tahu ya. Tapi setelah Har balikin juga mampas kan? Rusak benar ya. Nah, tapi setelah Har dibenerin itu airnya juga mampet. Berarti kan artinya kerannya nggak rusak, harusnya loh. Itu. Terus siapa yang hidup ini teman-teman? Kalau itu keran nggak rusak, karena saya sudah beranjak dari tempat itu, sudah mau ke arah sini, tiba-tiba saya dengar suara keran-keran, saya tengok, loh, kerannya hidup nih teman-teman. Terus saya lari ke sini teman-teman. Jadi memang di bagian belakang itu mungkin ya, yang lumayan ya, atau mungkin yang di sebelah kamar mandi yang rusak itu ada, Karena kan kamar mandi rusak. memang sebelahnya ada kamar mandi yang rusak yang sudah nggak dipakai, mungkin itu yang ditempati penunggu tempat ini mungkin ya teman-teman ya. Kita juga kurang tahu yang jelas tadi tiba-tiba keran itu memang hidup sendiri. Jadi suatu saat tidur sini tadi juga sempat mimpi, dan itu mimpi yakin, dan nggak dibikin mimpi ular banyak sekali. Berarti ular oke banget. Jadi mimpi ular kayak tenang. Jadi dalam mimpi itu rasanya saya ada orang ibu-ibu itu yang melihat ular di dinding. Tapi aku belum lihat. Setelah itu di dinding itu ada tambang yang kayaknya mungkin guciringan ya. Antara mimpi apa tuh? Guciringan nang wit ngono. Berarti ulo kabeh akeh banget ngono ya. Impen ngono. Kayak gitu. Tapi tadi saya tidur lagi. Terus setelah tidur lagi saya mau pipis ke belakang ke WC, kok tiba-tiba setelah keluar dari WC kok keran itu hidup sendiri. Itu apa enggak? Memang ya gitu keadaannya teman-teman. Tapi sewaktu di sini tadi aman, nggak ada apa ya. Yang kemarin karpet ada yang narik, ini nggak ada ya. Oke. Mungkin karena kita berdua jadi di sini aman. Tapi setelah di belakang tadi itu tiba-tiba keran hidup sendiri teman-teman. Oke teman-teman, karena ini sudah hampir jam 4, kita nyantai-nyantai di sini ya. Oh, ini lampunya mau dipatenin dulu ya. Dimatiin. Oke teman-teman semua, para pemirsa dimanapun berada, kami sudah beberapa jam di sini dan ternyata fenomenanya masih tetap ada. Namun yang saya rasakan adalah bau busuk, bau busuk batang yang menyengat itu. Dan setelah saya mau pipis belakang itu keran tadi itu yang hidup sendiri. Jadi bau itu
kadang menyengat, terasa banget hawanya, baunya, terus hilang, sampai belakang juga bau kan ya? datang lagi Ada. bau bangkai itu hilang lagi. Nah, pada akhirnya saya dan Kang Tambuh tetap memutuskan untuk tidur di sini. Ternyata di dalam tidur Kang Tambuh ini bermimpi. Kayak macam apa, ketemu apa? Kameranya mati. Kamera mati dari. Kamera leher mati sendiri ya teman, tiba-tiba mati, yakin mati sendiri. Itu bisa dilihat tuh kamera mati sendiri. Jadi waktu itu saya mimpi kayak didatangi ular banyak itu, mati sendiri tuh kamera tuh, nggak bisa hidup lagi. Nah, Tadi mengalami apa? mimpi, Bermimpi ya teman-teman. saya mimpi pokoknya kayak ada ular itu datang banyak banget. Kayak keluar ular kan. Pertama di dinding, setelah di dinding itu jadi kayak soko di tali apa ini, tali ring wit opo untuk ngejiringan opo pertanyaan dalam mimpi loh itu. Itu ada ularnya banyak banget gelantungan itu. Oke teman-teman, ternyata kami dalam bercamping di sini atau bermalam di sini masih mengalami hal-hal yang aneh, hal-hal yang ganjil, terutamanya sewaktu kami lepas makan minum ya, ngobrol-ngobrol seperti ini. Ternyata ya teman-teman, ternyata tuh masih ada bau yang menyengat gitu ya kan. Bau menyengat ini entah disebabkan oleh apa, entah memang ada bunga bangkai, entah itu memang bangkai, betul-betul bangkai, kami kurang mengetahui itu. Tetapi yang jelas datang dan akhirnya pergi, Datang pergi terus itu bentar-bentar bau hilang itu seperti itu. hilang itu. Dan akhirnya kami melakukan tiduran lah di serambi masjid ini. Ternyata juga Kang Tambuh itu bermimpi, yang mana mimpi itu macam Kang Tambuh ini menjumpai banyak sekali ular ya, dalam tidurnya. Itu juga nggak tahu itu artinya apa, jelas yakin itu. Didatangi ular banyak. Dan ketika Kang Tambuh bangun, bau masih bau lagi. Dan akhirnya tiduran lagi. Ternyata Kang Tambuh itu kan mau pipis ke belakang, mau pipis ya, buang air ke belakang. Ternyata memang daerah belakang ini ada yang aneh ya. Ada yang aneh, Ada keran itu hidup sendiri, keluar air gitu teman-teman. keluar air, dan keluar air beneran itu. Keluar air. Nah, yang jelas kita sebagai manusia tetap mengimani itu semua. Artinya apa? Bahwa alam semesta itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ataupun bisa apa-apa itu bisa terjadi atas kehendak daripada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kejadian-kejadian ini apakah yang dapat kita simpulkan di situ bahwasanya masjid ini mempunyai karomah, ataupun masjid ini sering terjadi fenomena seperti ini karena ya mungkin daerah kawasan sini dulu, kawasan lokasi masjid ini adalah pemakamannya teman-teman, ataupun kuburan, tanah kuburan. Oleh karena itu sering sekali terjadi fenomena dan penampakan seperti itu. Itu menurut pendeteksian kami tentang ya bisa jadi salah pendeteksian kami. Dan mungkin kita cukupkan sekian ya teman-teman, para viewer, para subscriber dimanapun berada. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita di alam dunia ini hanya mengikuti alur cerita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid adalah tempatnya untuk beribadah, rumahnya Allah. Maka dari itu teman-teman, kita hanya menumpang di masjid ini. Kadang-kadang
Kadang musafir dari mana-mana tempat datang ke sini untuk beristirahat, sekedar melepas lelah tidur, bukan bermaksud untuk mengotori ataupun melecehkan sebuah masjid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.